Ini kelas 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain, saya guru di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ini adalah bab 3 materi di kelas 11. Ada sistem hukum di Indonesia itu mempunyai makna, yaitu hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Nah, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan itu adalah makna daripada hukum. Hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas atau berupa hukuman terhadap siapa yang melanggar atau tidak mau mentaatinya. Fungsi hukum itu antara lain ada 3. 1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang keduanya itu adalah sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, dan yang ketiganya sebagai penggerak pembangunan. Penggolongan hukum di sini dibagi atas 3. Hukum menurut sumbernya, hukum menurut undang-undang, hukum menurut adat, dan hukum kebiasaan. Sedangkan yang ketiganya adalah hukum jurisprudensi. Penggolongan hukum menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, hukum juga bisa dibagi dalam 3, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Menurut waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi ius constitutum, yang artinya berlaku sekarang gitu. Dan yang disebut dengan ius constituendum, artinya hukum itu bisa berlaku di masa yang akan datang. Dan hukum universal, hukum asasi, dan hukum alam. Menurut cara mempertahankannya, hukum material dan hukum formal. Dalam hal ini, menurut sifatnya hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Menurut wujudnya, hukum dibagi lagi atas 2, yaitu objektif dan subjektif. Menurut pribadi, yang diaturnya hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Dan menurut isinya, masalah yang diaturnya itu ada bisa berupa hukum publik dan hukum privat atau hukum sipil. Tujuan hukum antara lain sebagai berikut. 1. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat. Artinya mendatangkan kenyamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Artinya memanusiakan manusia seperti itu. Nah, fungsi hukum sendiri itu meliputi ada 3, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan di masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Dan yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Sumber hukum formal itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau 1 itu undang-undang atau statuta disebutnya. Yang kedua itu hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Dan yang ketiga itu adalah hukum hakim atau jurisprudensi. Yang keempat traktat, yang kelima doktrin. Sebagai sebuah negara yang merdeka, negara kesatuan RI memiliki tata hukum sendiri meski Indonesia telah merdeka. Tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Sistem peradilan di Indonesia itu didasarkan pada Pancasila karena lambang dan dasar negara kita adalah Pancasila, terutama sila kelima yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 24. Ada cara mencermati sistem peradilan di Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat dalam skema di sini. Yang pertama-tama adalah klasifikasi lembaga peradilan. Klasifikasi lembaga peradilan terbagi atas 4. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan perangkat lembaga peradilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perangkat lembaga peradilan itu di dalam Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Komisi Yudisial ini termasuk perangkat lembaga peradilan. Dia berkedudukan di ibu kota negara seperti kalau di Indonesia itu di Jakarta, atau disebutnya KY yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Artinya dia berkuasa penuh atau tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nah, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Sedangkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama itu oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Peradilan militer, seperti kita lihat pada gambar, ini adalah baju-baju militer. Yang ini adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer, pengadilan utama, dan pengadilan mohon maaf, batuk dulu, dan pengadilan militer pertempuran. Yang berikutnya adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Sikap yang sesuai dengan hukum. Ada beberapa sikap yang tidak sesuai dan sikap yang sesuai ya. Di sini kita bahas dulu adalah sikap yang sesuai dengan hukum. Ada di sini artinya sikap yang sesuai itu sikap patuh dan taat di dalam menjalankan hukum secara sadar tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini terbagi atas 3, yaitu 1, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setelah orang ini paham, dia sadar betul bahwa oh ya, saya selaku warga negara Indonesia harus memahami tentang tata aturan undang-undang. Yang kedua itu mempertahankan tertib hukum yang ada. Artinya orang ini dia tertib di dalam pelaksanaan kesehariannya tentang tata tertib hukum. Ya seperti lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Yang ketiga menegakkan kepastian hukum. Artinya hukum itu harus mempunyai pasti gitu penegakannya. Jadi jangan
kadang-kadang, jangan lihat situasi gitu. Jadi tidak ada istilah seperti itu. Yang namanya kepastian hukum itu harus menjamin ke masyarakat supaya masyarakat itu sadar atau oh ya ternyata hukum itu memang benarnya begini begitu. Itu yang disebut dengan kesadaran kepastian hukum. Sikap yang berikutnya yaitu sikap yang bertentangan. Kalau yang tadi adalah sikap yang patuh, sekarang sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Nah, ini bisa kita lihat, anak-anak lihat, ini sikap yang bertentangan dengan hukum ini bisa kita temui di keluarga. Bisa kita temui di sekolah, di masyarakat, dan juga di negara. Nah, untuk contohnya, sikap yang bertentangan dengan hukum, contoh di keluarga misalnya tidak taat atau pulang ke rumah di luar jam kewajaran misalnya. Artinya biasanya harus ada di rumah itu jam 5. Nah, yang bersangkutan melanggar gitu. Melanggar, dia pulangnya bisa malam, bisa jam berapa. Ini termasuk salah satu pertentangan hukum di rumah. Nah, maka selaku orang tua yang ada di rumah tersebut tentunya akan memberikan teguran. Jadi sanksi di sini bisa teguran. Tidak selamanya pelanggar hukum itu sanksinya adalah penjara. Tergantung pelanggarannya dilakukan di mana begitu. Nah, itu kalau yang di lingkungan keluarga ya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nanti anak-anak bisa memberikan dalam sebuah portofolio apa saja sikap yang bertentangan dengan keluarga, dengan hukum yang ada di keluarga dan di sekolah, di masyarakat juga dan di negara. Nanti kalian dibagi dalam satu kelompok itu terdiri 5 orang. Nah, di situ kalian ibu perintahkan untuk memberikan contoh atau menuliskan contoh tentang sikap yang sesuai dan yang tidak sesuai, masing-masing 5 contoh. Nah, itu saja Ibu akhiri sampai di sini materi tentang sikap bab 3 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah dijelaskan. Nanti tugasnya dikumpulkan belakangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.